Dunia dikejutkan dengan kabar aliansi tak terduga antara pasukan elit Rusia dan Komando Pasukan Khusus Kopassus Indonesia. Mereka dikabarkan telah membentuk satuan gabungan yang ditugaskan untuk menghadang pergerakan militer Israel di perbatasan Lebanon. Kabar ini sontak mengguncang dinamika geopolitik di Timur Tengah dan menambah ketegangan antara kekuatan-kekuatan besar di kawasan tersebut. Ketegangan di perbatasan Lebanon dan Israel telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan situasi yang memanas dari waktu ke waktu. Pada akhir 2023, situasi kembali memanas setelah adanya serangan udara besar-besaran oleh Israel ke wilayah selatan Lebanon, yang disebut sebagai respons atas serangan roket oleh kelompok bersenjata Hizbullah. Dalam situasi tersebut, banyak pihak khawatir bahwa ketegangan ini akan meluas menjadi konflik regional. Militer Israel memperkuat posisinya di perbatasan, sementara Hizbullah dan sekutunya, termasuk beberapa faksi bersenjata yang didukung Iran, juga memperkuat garis pertahanan di Lebanon. Yang mengejutkan dunia internasional adalah langkah Rusia yang selama ini memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi juga mempertahankan aliansi kuat dengan Suriah dan Iran. Rusia memutuskan untuk mengirim pasukan khusus mereka dalam misi gabungan bersama Kopassus Indonesia, yang secara tradisional tidak terlibat langsung dalam konflik di Timur Tengah. Menurut sumber-sumber militer, Rusia tertarik untuk mempertahankan kepentingannya di Timur Tengah, terutama dalam menjaga stabilitas di Lebanon yang merupakan sekutu Suriah. Sebagai bentuk dukungan terhadap Hizbullah, yang dianggap sebagai perpanjangan tangan Iran dan Suriah, Rusia merasa perlu menunjukkan kekuatannya di kawasan tersebut. Sementara itu, Indonesia, yang memiliki sejarah panjang dalam mendukung kemerdekaan Palestina, memutuskan untuk bergabung dalam aliansi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap negara-negara Muslim di Timur Tengah, terutama Lebanon yang tengah menghadapi ancaman dari Israel. Pasukan elit Rusia dan Kopassus dilaporkan mulai beroperasi di beberapa titik strategis di sepanjang perbatasan Lebanon. Satuan gabungan ini bertugas untuk memperkuat pertahanan dan menghalangi setiap serangan yang mungkin dilakukan oleh militer Israel. Kopassus, yang terkenal dengan keahlian mereka dalam operasi anti-teror dan perang gerilya, memberikan dukungan penting dalam misi ini. Mereka bekerja sama dengan pasukan Rusia yang memiliki pengalaman luas dalam konflik di Suriah dan Ukraina. Ini adalah kerjasama yang tidak biasa, tetapi sangat diperlukan dalam situasi saat ini, kata seorang pejabat militer Lebanon. Dengan kehadiran pasukan gabungan ini, kami berharap dapat menahan setiap serangan dari Israel dan mempertahankan wilayah kami. Keputusan Rusia dan Indonesia untuk terlibat dalam konflik di perbatasan Lebanon-Israel menuai berbagai reaksi dari dunia internasional. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa mengecam langkah ini dengan menyebutnya sebagai eskalasi yang berbahaya. Washington mengingatkan bahwa kehadiran militer asing di Lebanon bisa memicu konflik lebih besar di Timur Tengah. Sementara itu, negara-negara Arab yang mendukung perjuangan Palestina menyambut baik keputusan tersebut. Mereka melihatnya sebagai bentuk solidaritas internasional dalam menghadapi agresi Israel yang dianggap semakin berani. Aliansi militer antara Rusia dan Indonesia ini memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan luar negeri kedua negara di masa depan. Meskipun Indonesia dikenal dengan kebijakan luar negerinya yang netral dan non-blok, keterlibatannya dalam operasi militer di Timur Tengah dapat mengubah persepsi dunia terhadap peran negara kepulauan ini di panggung internasional. Di sisi lain, Rusia tampaknya ingin memperkuat pengaruhnya di kawasan Timur Tengah, dan aliansi dengan negara-negara seperti Indonesia menunjukkan fleksibilitasnya dalam membentuk kerjasama baru di luar sekutu tradisionalnya. Banyak yang bertanya-tanya, apakah aliansi ini hanya sementara? Ataukah akan menjadi awal dari kerjasama militer yang lebih dalam antara kedua negara di masa mendatang? Konflik di Timur Tengah terus menunjukkan dinamika yang tidak terduga dengan munculnya aliansi-aliansi baru yang dapat mengubah peta kekuatan di kawasan tersebut.
Pasukan gabungan Rusia dan Kopassus Indonesia di perbatasan Lebanon-Israel merupakan salah satu contoh nyata bagaimana kepentingan geopolitik global dapat mempertemukan aktor-aktor yang sebelumnya tidak terlibat langsung. Dalam sebuah perkembangan yang mengejutkan, Satuan Elit Komando Pasukan Khusus, Kopassus dari TNI AD, dikabarkan telah mengirimkan tim rahasia ke perbatasan Lebanon untuk melakukan misi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langkah ini disebut sebagai respons atas eskalasi militer Israel di wilayah tersebut, yang dianggap telah mengancam stabilitas kawasan dan memicu kemarahan masyarakat internasional. Sejak beberapa pekan terakhir, serangan udara dan operasi militer Israel di wilayah perbatasan Lebanon telah menimbulkan ketegangan serius di kawasan Timur Tengah. Eskalasi ini terjadi setelah serangan lintas perbatasan dari kelompok bersenjata di Lebanon Selatan, yang ditanggapi Israel dengan serangan balasan. Namun, intensitas serangan Israel dianggap berlebihan dan menimbulkan korban sipil yang signifikan. Pemerintah Indonesia, sebagai salah satu negara yang selalu vokal dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina dan menjaga perdamaian dunia, tidak tinggal diam melihat situasi tersebut. Meskipun pemerintah secara resmi tidak mengumumkan tindakan militer, informasi yang beredar menyebutkan bahwa Satuan Elit Kopassus telah bergerak secara rahasia. Menurut sumber Kompas TV, pasukan Kopassus yang dikenal memiliki kemampuan operasi khusus tingkat tinggi telah melakukan infiltrasi di wilayah perbatasan Lebanon. Misi utama mereka diyakini adalah untuk membantu upaya pertahanan kelompok perlawanan di Lebanon, serta mengumpulkan informasi intelijen terkait pergerakan militer Israel. Kopassus, yang dikenal akan kemampuan tempur gerilya, intelijen, dan sabotase, diperkirakan beroperasi di bawah radar dengan menggunakan teknik penyamaran dan infiltrasi yang canggih. Mereka berada di sana untuk misi pengintaian, memberikan pelatihan taktis kepada kelompok perlawanan lokal, dan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran lebih lanjut terhadap hukum internasional, ungkap sumber tersebut. Langkah Indonesia, meskipun belum dikonfirmasi secara resmi, telah menimbulkan spekulasi di kancah diplomasi internasional. Beberapa analis percaya bahwa keterlibatan Indonesia di kawasan ini menunjukkan solidaritas kuat terhadap perjuangan rakyat Palestina dan Lebanon. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa tindakan ini dapat memicu ketegangan lebih lanjut antara Indonesia dan sekutu-sekutu Israel. Pemerintah Israel sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan adanya operasi rahasia Kopassus ini. Namun, pengamat militer di Tel Aviv telah mulai mendiskusikan potensi keterlibatan negara-negara lain dalam konflik ini dan dampaknya terhadap stabilitas regional. Sementara situasi di perbatasan Lebanon semakin memanas, pertanyaan besar yang muncul adalah apakah tindakan rahasia Kopassus ini dapat mencegah eskalasi lebih lanjut atau justru memperburuk keadaan. Dengan kedua belah pihak yang terus meningkatkan persiapan militer, kawasan Timur Tengah kembali berada di ambang konflik besar. Diplomasi internasional kini sangat dibutuhkan untuk meredakan ketegangan dan menghindari perang yang lebih luas. Namun, hingga kini, belum ada tanda-tanda bahwa negosiasi damai akan segera dimulai. Indonesia tetap menegaskan komitmennya untuk mendukung perdamaian. Tetapi jika ketegangan terus berlanjut, peran Kopassus di lapangan mungkin akan menjadi lebih signifikan dalam beberapa pekan mendatang.